Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Abdul Majid MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan Komprehensif. Langsung saja di sini saya pribadi Rifki Maulana Rahman dengan NIM 202407200142 akan mempresentasikan mengenai paradigma pendidikan masa depan. Nah, di sini saya pribadi akan membahas 3 topik. Yang pertama yaitu pengertian pendidikan, yang kedua yaitu kualitas pendidikan, yang ketiga yaitu paradigma pendidikan masa depan. Dalam pendidikan itu mempunyai 2 pengertian, yaitu pengertian dalam arti luas dan yang kedua pendidikan dalam arti sempit. Nah, pendidikan dalam arti luas adalah proses yang berkaitan dengan upaya untuk mengembangkan 3 aspek dalam diri sendiri, yaitu pandangan hidup, sikap hidup, dan keterampilan hidup. Dan kedua yaitu pandangan dalam arti sempit adalah pengajaran yang diselenggarakan umumnya di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Nah, dari definisi di atas yaitu dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah. Nah, di dalam kualitas pendidikan di Indonesia, yaitu yang pertama yaitu pendidikan zaman Indonesia Merdeka, yaitu pada tahun 1945 sampai 1965, banyak dipengaruhi oleh sistem pendidikan Belanda. Nah, di situ pada zaman masih kolonialisme, yaitu masih dalam penjajahan. Nah, yang kedua yaitu mulai tahun 1966, pendidikan Indonesia dipengaruhi oleh sistem pendidikan Amerika. Nah, di dalam sistem pendidikan Amerika melahirkan suatu produk yang menyimpang, yaitu mentalitas jalan pintas untuk mendapatkan hasil secepat mungkin dan tidak menghiraukan bahwa segala sesuatu harus melewati proses yang memerlukan waktu. Yang kedua yaitu output output pendidikan yang berpatokan pada Amerika ini cenderung mendorong munculnya generasi terpilih yang bersifat materialistik, individualistik, dan konsumtif. Nah, kualitas pendidikan Indonesia pada zaman Orde Baru itu dengan paradigma sentralistik dan otoriter. Permasalahannya yaitu kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional selama Orde Baru menggunakan pendekatan educational production faction yang tidak dilaksanakan secara konsekuen. Yang kedua yaitu penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara sentralistik, yaitu berpusat pada pemerintah, seolah bagi penyelenggaraan pendidikan sangat tergantung sekolah sebagai penyelenggaraan pendidikan sangat tergantung pada keputusan birokrasi. Nah, yang ketiga yaitu peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan sangat minim. Nah, pembahasan yang ketiga yaitu paradigma pendidikan masa depan. Paradigma baru pendidikan membangun masyarakat terdidik, masyarakat yang cerdas, maka tidak mau harus merubah paradigma dan sistem pendidikan. Di dalam reformasi dalam pendidikan, proses pendidikan untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih komprehensif dan fleksibel, sehingga para lulusan lembaga pendidikan dapat berfungsi secara efektif dalam kehidupan masyarakat. Nah, paradigma baru berlandaskan di dalam 4 pilar utama pendidikan, yaitu yang pertama, linear to know, yaitu membangun kemampuan untuk memahami pengetahuan secara alat dan tujuan. Yang kedua yaitu learning to do, mengerjakan keterampilan praktis untuk masa depan. Yang kedua yaitu learning to live together, menciptakan komunikasi dan toleransi dalam masyarakat plural. Yang ketiga yaitu learning to be, yaitu mengembangkan individu secara utuh baik jiwa, raga, dan nilai-nilai spiritual.
Indikator pengembangan yang pertama itu popularisasi pendidikan, yaitu peningkatan merupakan pemutusan mata rantai kemiskinan. Nah, di dalam kita belajar, kita terdidik untuk mempunyai kinerja untuk bisa mendapatkan kerja yang lebih baik, akan kemiskinan itu akan mengurang. Yang kedua yaitu sistematis pendidikan. Dengan adanya sistem yang baik dan teratur akan memudahkan dan meningkatkan mutu pendidikan dengan mewujudkan kesatuan bangsa. Yang ketiga yaitu proliferasi pendidikan. Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama, baik itu orang tua, masyarakat, negara. Dan pertumbuhan ekonomi diikuti oleh penyediaan tenaga tampil untuk sistem pendidikan nasional. Politisasi pendidikan. Pendidikan digunakan untuk mempertahankan ideologi negara dan menjaga kepentingan pemerintah. Pendidikan nasional harus mampu memecah masalah sosial budaya. Nah, pengembangan pembelajaran holistik itu memberikan arah peningkatan kelibatan siswa dan mendorong masyarakat untuk belajar secara mandiri. Identifikasi dan reformasi, yaitu untuk mencapai perubahan pendidikan perlu diidentifikasi sebagai masalah yang menghambat pendidikan dan dilakukan reformasi strategi yang praktis untuk mengatasinya. Nah, di sini ada beberapa kunci untuk mengubah sistem pendidikan untuk menuju masa depan. Yang pertama yaitu menjadikan sekolah pusat pembelajaran seumur hidup. Yang kedua, melibatkan siswa dan guru dalam proses yang lebih aktif. Yang ketiga yaitu mengubah sistem penilaian. Dan yang keempat yaitu mengubah teknologi. Nah, dari semua pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk individu yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Pendidikan tidak hanya terbatas pada belajar di sekolah, tetapi menyangkut pengembangan pandangan, sikap, keterampilan hidup melalui berbagai proses belajar, baik formal maupun non-formal. Pada masa Orde Baru, sistem pendidikan di Indonesia bersifat sentralistik dan dikendalikan penuh oleh pemerintah, menghambat inovasi dan partisipasi masyarakat. Sistem ini berdampak negatif terhadap fleksibilitas dan kualitas pendidikan. Untuk masa depan, pendidikan harus berlandaskan paradigma baru yang mencakup 4 pilar UNESCO: belajar untuk mengetahui, melakukan, menjadi, dan hidup bersama. Reformasi pendidikan yang sistematis perlu dilakukan melalui perubahan kurikulum, pelatihan guru, peningkatan fasilitas, dan keterlibatan masyarakat. Dengan demikian, pendidikan harus menjadi proses holistik yang mengembangkan potensi intelektual, emosional, dan sosial. Semua pihak, pemerintah, lembaga pendidikan, orang tua, dan masyarakat perlu berkontribusi dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Nah, di sini saya pribadi mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kehilafannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.